Hadza bayanun fi dzikri fusuli ayatil kursi. Hadza utawi ini, hadza adapun ini, itu bayanu fi dzikri fusuli ayatil kursi, menjelaskan tentang menyebutkan fasal-fasal atau pemisah-pemisah ayat kursi. Nah, terkait dengan masalah fasal-fasal ayat kursi, ya pisah-pisah tuh, bacanya pisah-pisah itu. Ini ada terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ikhtalafa, berbeda pendapat siapa al ulama rahimahullahu taala. Berbeda pendapat para ulama rahimahullahu taala fi dzikri fusuli ayatil kursi, di dalam menyebutkan fasal-fasal ayat kursi. Faminhum sebagian di antara mereka ulama, faminhum sebagian di antara mereka ulama, minnya min litab'id. Faminhum sebagian di antara ulama, man yaitu ulama, qala yang berpendapat, sab'ata asyara faslan, ada 17 pasal. Sebagian ulama mengatakan bahwa fasal atau pemisah-pemisah pada saat kita nulis atau baca ayat kursi itu ada 17 pasal. Wa minhum, dan sebagian ulama yang lain, man qala, ada yang berpendapat khamsata asyara faslan, 15 pasal. Wa minhum, dan sebagian ulama lagi, man qala, ada yang berpendapat khamsata fusulin, 5 pasal. Jadi terkait dengan masalah fasal-fasal yang ada di dalam ayat kursi, ini terjadi perbedaan ulama, ya, menjadi 3 perbedaan, 3 kelompok. Yang pertama mengatakan 17 pasal, yang kedua 15 pasal, dan yang ketiga 5 pasal. Qala, berkata siapa? Asy-syaikhu, syekh siapa nih? Nggak disebutin namanya nih, syekh aja udah. Hadza sirrul fusuli, rahasia fasal ini, rahasia yang bersifat fasal ini rahasia yang bersifat fasal ini yang 17, 15 dan 5, ya ta'allaku, berhubungan apa hadza sirrul fusuli bid dunya, dengan urusan dunia, wa ahliha, dan para penghuni dunia. Nah, kaitan dengan masalah fasal-fasal ini 17 kali, 15 kali, 5 kali, ini berhubungan dengan urusan dunia dan yang berkaitan dengan dunia. Fayam bagi, maka seyogyanya, lil abdi, bagi seorang hamba, idza kharaja, apabila keluar siapa abad, min baitihi, dari rumahnya, ayaqra'a, membaca siapa abad ayat al-kursi, akan ayat kursi, adada fusuliha, sejumlah fasal yang ada di dalam ayat kursi. Nah, dianjurkan nih bagi seorang apabila dia mau keluar rumahnya, apa dia mau ke pantai, apa dia mau ke puncak, apa dia mau ke Guci, apa dia mau ziarah Wali Songo, baca tuh ayat kursi sebanyak pasal-pasalnya. Bisa 17 kali, bisa 15 kali. Yang enak berapa? 5 kali. Kita ambil yang sedikit aja deh ya. Baca 5 kali ayat kursi. Yang penting kan ada yang bilang 5 kali ya. Lu kok baca 5 kali? Ya sesuai pasalnya. Itu enak nih. Kalau ada perbedaan pandangan begini, kita suruh milih. Kita milih yang ringan-ringan aja dah. Nah, baca 5 kali ayat kursi begitu mau keluar rumah. Kama zukirat, sebagaimana disebutkan, apa ayat kursi, fa innaha, maka sesungguhnya ayat kursi disebutkan sebagai wiko. Nah, khabarnya inna, iku wiqayatun, bahwasanya ayat kursi itu menjadi pangrekso,
penjaga, benteng. Pangreksa itu jadi benteng, wiqayah. Fa innaha, maka sesungguhnya ayat kursi iku wiqayatun, dadi pangreksa, jadi benteng lahu bagi abad. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi. Pulang kemana? Ila maskanihi, ke rumahnya, rumahnya abad. Wahwa adapun hadza, ya, hadza ini membaca ayat kursi itu sebanyak pasalnya begitu mau keluar rumah, yaitu sirrun, rahasia, mahmudun, yang terpuji, fihi, yang terdapat di dalamnya, wa huwa sirrun mahmudun fihi, ini adalah rahasia yang terpuji yang ada di dalamnya. Khamsatu fawaidah, 5 faedah. Likulli amrin, bagi tiap-tiap urusan, bagi tiap-tiap perkara. Tarumuhu nejo sapa sira hu akan likuli amri, tarumuhu, niat siapa kamu hu akan perkara itu, ya. Jadi setiap kita baca, kita niatin tuh. Baca yang pertama ayat kursi, niatnya untuk apa, yang kedua buat apa, yang ketiga buat apa, yang keempat buat apa, sampai yang kelima buat apa, ya. Khamsatu fawaid likuli amrin tarumuhu, bagi tiap urusan dia niatin. Min umurid dunia, dari urusan-urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat. Wa man dawama, dan barang siapa yang mendawamkan ala qiraati ayatil kursi, atas membaca ayat kursi, adada fusuliha, sejumlah pasal-pasal yang ada di dalam ayat kursi. Wahia, adapun jumlah pasal-pasalnya, sab'a asyarata marratan, 17 kali, ba'da kulli salatin maktubatin, setelah tiap-tiap melaksanakan salat wajib. Karena maka ada siapa man, ada itu mahbuban, dicintai, indal awalimi, di sisi para alam semesta, al alawiyati, baik alam yang ada, alam makhluk yang ada di atas, wasufliyati, dan makhluk-makhluk yang ada di bawah, baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak 17 kali setiap habis sembahyang fardu, maka dia bakalan dicintai sama makhluk-makhluknya Allah, baik yang di atas maupun yang di bawah. Wakana, dan ada siapa man, ada itu masmu'al qauli, didengar omongannya. Ini buat para pemimpin. Wakana, dan ada siapa man, ada itu masmu'al qauli, didengar omongannya. Wa makbulal fi'li, dan diterima pekerjaannya, dibuat karyawan. Wa makbulal fi'li, dan diterima pekerjaannya. Wa kana, dan ada siapa man yang membaca ayat kursi 17 kali, muhiban, orang yang disegenin, orang yang ditakutin, inda aduwihi, di sisi musuhnya. Dia jadi orang yang ditakutin sama musuh, musuh nggak berani. Wa mahbuban, dan dicintain, inda muhibbihi, di sisi orang yang mencintainya. Walam yazal, lan ora leren-leren sopoman, dan selalu. Lam yazal itu sama dengan la yazal. Walam yazal, dan selalu, siapa man, selalu ora leren-leren, itu enggak berhenti berarti kan selalu. Walam yazal, dan selalu siapa man, fi amnin, dalam keamanan, minallahi, dari Allah, dan dia selalu mendapatkan keamanan dari Allah. Mastadama, selagi dia memudawamahkan siapa man akan ayat kursi. Mastadama, selagi, maknya itu ma mausuliyah. Mastadama, selagi
mendawamkan siapa man akan ayat kursi. Kaza demikianlah keterangan fi khawasi ayatil kursi di dalam kitab khawasu ayatil kursi. Waman barang siapa qara'a membaca siapa man ayatal kursi akan ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin. Nah ini bahasa dubur. Enggak selamanya berarti dubur. Dubur itu adanya di mana? Belakang, berarti makna belakang itu setelahan gitu ya. Jangan dubura kulli salatin, di duburnya setiap. Dubur itu artinya setel ai ba'da. Dubura kulli sholatin maktubatin, setelah tiap-tiap sholat wajib, sholat fardu. Wadawama, dan dia dawamkan, wadawama dan mendawamkan siapa man alaiha atas membaca ayat kursi setiap habis selesai sholat fardu fi subahi, di dalam sholat subuh, wal masai fi subhi, di pagi hari, wal masai, dan di waktu sore hari. Berarti habis sembahyang subuh dan habis sembahyang asar. Dia dawamkan tuh habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar. Wa 'inda dukhulil manzili, dan pada saat masuk rumah. Ini baca doang nih, baca doang sekali, baca sekali habis sholat fardu. Begini bang, nggak semua orang bisa inget untuk baca ayat kursi habis sembahyang fardu. Orang yang inget baca ayat kursi habis sholat fardu itu orang terpilih. Orang terpilih. Kalaupun ada orang yang inget, ini nggak semuanya orang bisa melakukan itu. Maunya begitu assalamualaikum udah langsung lari aja, selesai aja udah. Nah orang yang dia bisa istiqamah, bisa mendawamkan ayat kursi habis melaksanakan sholat fardu, dia rutinin tuh. Masuk rumah dia pasti baca ayat. Udah kayak apa ya, sesuatu yang harus ada gitu. Kalau masuk rumah belum baca ayat kursi rasanya nggak enak. Mau tidur belum baca ayat kursi rasanya belum enak. Ini orang pilihan nih begini nih ya. Mau pergi kemana-mana kalau belum baca ayat kursi rasanya nggak enak. Sekali doang bacanya. Pagi begitu dia baca sekali, sore dia baca sekali, masuk rumah dia baca sekali. Wal firashi, pada saat mau tidur ke tempat tidurnya. Wa indal khuruji, pada saat dia keluar rumah. Wa indal khuruji, dan pada saat keluar rumah. Kemana? Ila suki, ke pasar. Wa indal khuruji, dan tatkala keluar ila suki, ke pasar. Bang Topak pagi itu Bang Topak mau keluar rumah baca ayat. Wasafari, dan mau pergi-pergian pelesiran. Amanah, maka memberikan aman hu kepada man siapa Allah min waswasis syayatini, daripada waswasnya setan. Itu dia mau keluar rumah, dia mau ke pasar, dia mau ke mall, mau pergi pelesiran, maka Allah akan memberikan keamanan padanya daripada waswasnya syaitan. Wa min syarri salatini, dan daripada keburukan para raja-raja. Wa min syarrin nasi, dan keburukan dari para manusia ajma'ina seluruhnya. Ajma'ina jadi hal karena jatuh setelah isim ma'rifat. Wa min syarrid dawabi, dan ini buat Bang Jonal nih. Wa min syarrid dawabi, dan dari keburukan hewan-hewan melata yang ada di hutan-hutan. Al mu'dhiyati, yang menyakitkan. Ya, hewan-hewan yang membahayakan. Wa hafizah, dan menjaga siapa Allahu akan man, maka Allah akan menjaganya. Wa ahlahu, dan keluarganya. Wa auladahu, dan anak-anaknya. Wa amwalahu, dan harta-hartanya. Wa baitahu, dan rumahnya. Minas sariqi, daripada pencurian. Wal gharaqi, dan kerem, tenggelam. Wal haraqi, dan kebakaran.
Ayat kursi dibaca sekali istiqomah, mau ngapain aja dia baca ayat kursi, mau keluar rumah dia baca ayat kursi, masuk rumah dia baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi, mau pelesiran dia baca ayat kursi, maka dia akan terjaga dari segala keburukan-keburukan. Apa bentuk keburukannya? Kemalingan rumahnya, kemudian kebanjiran, kebakaran, wayajidu, dan menemukan siapa man as-sihhata, kesehatan, wassalamata, dan keselamatan fil badani, di badannya, minal amradi, dari penyakit-penyakit, wal alami, dan virus-virus, minal amradi, dari penyakit, wal alami, dan virus, biiznil hayyi, tentunya dengan izin zat yang maha hidup. Dengan izin yang maha hidup siapa? Allah. Alladzi la yanamu, yang kagak pernah tidur. Alladzi la yanamu, yang kagak pernah tidur. Kada, demikianlah keterangan fi khawasil Qur'an yang ada di dalam kitab Khawasul Qur'an. Wa yaqulu, dan berkata siapa? Al-abdud dalilu, hamba yang hina. Ini bahasa tawadhu. Qawa, semoga memberikan kekuatan kepada al-abdud dalil, siapa? Allahul jalil, Allah yang maha agung. Fafil adadi sab'i, dan itu di dalam jumlah yang 7, jumlah 7. Khasaisu azimatun, khasaisu azimatun, ada banyak kekhususian, keistimewaan yang sangat besar. Di dalam jumlah 7 itu ada banyak sekali keistimewaan yang besar. Wa fawaidu katsiratun, dan faedah-faedah yang banyak. Wa manafi'u jalilatun, dan manfaat-manfaat yang besar. Di dalam angka 7 ini banyak sekali keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala wada'a, meletakkan siapa? Allah, katsiran, kebanyakan. Li'anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaitu wada'a, meletakkan siapa? Allah, katsiran, kebanyakan, minal ibadati, daripada ibadah-ibadah, alal adadi sab'i, atas bilangan 7. Jadi banyak ibadah-ibadah yang ibadah tersebut itu bilangannya 7. Yataqarrabu, mendekat atau beribadah siapa? Man biha, dengan al-adadu sab'. Yataqarrabu, yang beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah, biha, dengan jumlah yang 7. Siapa? Al-mutaqarribuna, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mendekat kepada Allah, ila zatihi, kepada zatnya Allah Ta'ala. Contohnya apa? Yang 7 itu. Tawaf. Tawaf berapa kali putaran? 7. Kemudian? Sa'i. Terus? Ngelempar jumroh. Terus? Apalagi? Tawaf. Contohnya kasujudi, seperti sujud. Maksudnya apa? Sujud berapa kali? Coba dah hitung dah. Berapa kali sujud? Coba dah yang 4 rakaat. Berapa kali? 8 kali sujud. Berarti salah dong. Yang 3 kali sholat, 3 kali rakaat, 3 rakaat berapa kali? 6. Berarti salah dong. Maksudnya apa? Kasujudi, coba yuk. Yang nggak bisa jawab, ntar saya tadangin air hujan. Maksudnya sujud apa ini? Coba dah. Kasujudi, seperti sujud 7. Apa maksudnya? Anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Rukunnya anggota sujud itu ada 7. Yang pertama, kidat. Yang kedua, 2 telapak
tangan. Yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian 4, 5 dengkul. Ya. 6, 7 nih tumit. Bukan tumit tapi nih. Ujung kaki. Itu 7, ya enggak? 7 ya. Hidung termasuk enggak? Enggak termasuk. Enggak termasuk. Kenapa? Ini bentuk rahmahnya Allah. Kenapa hidung tidak termasuk daripada rukun anggota sujud? Kalau kita sih nggak merasakan itu, tapi bagaimana dengan orang-orang Arab? Kalau hidung masuk dalam anggota sakit, mentok. Iya, kalau kita sih nggak berasa. Iya, kita hidungnya mancung-mancung semuanya, iya, mancung ke dalam. Orang-orang Arab ya, orang-orang yang memang hidungnya mancung-mancung gitu ya, susah kalau hidung masuk ke dalam ya rukun anggota sujud, sakit, kesian. Ini bentuk rahmahnya Allah. Jadi hidung nggak harus kena tempat sujud. Kasujudi seperti sujud, wa tawafi dan tawaf, waramyil jumurati dan ngelempar jumrah, sab'an itu 7 semuanya, wa ayyil fatihati sab'an, ayat-ayat al-fatihah tuh 7, walaisa dan tidak ada fiha di dalam sab'an, walaisa dan tidak ada fiha di dalam sab'an apa sab'atu ahrufin 7 huruf. Maksudnya bukan 7 huruf, 7 ayat yang ada dalam Al-Fatihah. Wassamawati sab'an, langit ada berapa lapis? 7. Wassamawati sab'an atau kepada watawaf kasujudi. Wassamawati jumlahnya lapisan langit sab'an ada 7. Wal aradina dan lapisan bumi sab'an 7. Wasuwaril hawamimi, wasuwaril hawamimi dan surah-surah yang dimulain dengan ayat ha mim sab'an ada 7. Ntar periksa di Al-Quran ya, yang diawali dengan ha mim itu ada 7. Wa ghairiha dan lain-lainnya. Jadi angka 7 ini istimewa. Jadi banyak sekali ibadah ya, yang emang angkanya ada 7 gitu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi.